Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, siswa-siswi SMA dan Bapak Ibu guru dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian sekolah pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun 2021-2022. Saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi atau materi yang akan diujikan nanti pada ujian sekolah. Jumlah soal insya Allah terdiri dari 45 butir soal. Soal nomor 1 sampai nomor 40 itu adalah pilihan ganda dan soal uraian ada di nomor 41 sampai dengan 45. Pertama, soal pertama itu nanti materi yang akan diujikan pada level kognitif, pengetahuan dan pemahaman, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, makna Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Jadi ini materi di kelas 10, ada mujahadah an-nafs, kemudian husnuzon dan ukhuwah. Kemudian yang kedua yang akan diujikan nanti adalah makna Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini juga nanti akan diujikan. Berikutnya, untuk soal nomor 3 nanti penalaran, makna Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dan dalam kebaikan dan etos kerja. Ini nanti soalnya dalam bentuk penalaran, materinya itu yaitu di kelas 11, materi PAI kelas 11. Kemudian berikutnya soal nomor 4 nanti makna Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Al-Ma'idah ayat 32, serta hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Contoh indikator soalnya nanti ini dalam bentuk penerapan ya. Disajikan Quran Surah Yunus ayat 40 sampai ayat 40-41 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku yang sesuai ayat tersebut dengan benar. Kemudian untuk soal nomor 5 nanti itu level pengetahuan dan pemahaman. Makna Quran Surah Ali Imran ayat 190, 191, dan Quran Surah Ali Imran ayat 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Level kognitif ini itu dalam bentuk penerapan dan penalaran. Ya. Jadi ini materi kelas 12, Quran Surah Ali Imran 159 itu tentang demokrasi, sedangkan Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 itu tentang berpikir kritis. Kemudian untuk soal nomor 7, levelnya pengetahuan dan pemahaman serta penalaran gitu ya. Itu materi yang akan diujikan nanti konten materinya makna Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik terhadap sesama manusia. Ini Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 ini
perbuatan ihsan atau perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan baik itu kepada Allah dan juga sesama manusia. Salah satu contoh indikator soalnya nanti disajikan beberapa pernyataan terkait Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Peserta didik dapat menguraikan isi kandungan yang sesuai dengan ayat tersebut secara berurutan. Ini contoh indikator soalnya. Kemudian soal nomor 9, makna Asmaul Husna. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Levelnya nanti pengetahuan dan pemahaman. Ini materi kelas 10. Selanjutnya yaitu soal nomor 10, makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penerapan. Materi ini adalah materi kelas 10. Materi PAI kelas 10. Kemudian soal nomor 11 nanti makna iman kepada kitab-kitab Allah, levelnya pengetahuan dan pemahaman serta penalaran. Untuk soal nomor 11 dan nomor 42, penalaran ini dalam bentuk uraian nanti. Kemudian materi soal nomor 12, makna iman kepada Rasulullah dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman. Nanti disajikan tabel tentang sifat-sifat Allah yang disusun secara acak. Peserta didik dapat mencocokkan sifat wajib dan mustahil bagi Allah secara tepat. Ini contoh indikator soalnya. Ini indikator soalnya belum disempurnakan, nanti disempurnakan oleh tim penyusun soal di kabupaten kota atau di provinsi masing-masing. Berikutnya soal nomor 13 itu nanti akan diujikan makna iman kepada hari akhir. Ini materi kelas 12 dalam bentuk penerapan. Soal berikutnya makna iman kepada qada dan qadar. Materi PAI kelas 12 level kognitif dalam bentuk penerapan itu nanti di soal nomor 14. Kemudian materi berikutnya adalah ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Materi PAI kelas 10, levelnya dalam bentuk penerapan, itu nanti untuk soal yang ke-16. Kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, ini dalam bentuk penerapan juga, materi PAI kelas 10. Nanti soal nomor 17. Soal nomor 43 uraian, nanti semangat menuntut ilmu, materi PAI kelas 10. Levelnya nanti pengetahuan dan pemahaman. Soal nomor 18 nanti materi PAI kelas 11, makna syaja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 18 nanti syaja'ah, tentang berani karena benar gitu ya. Materi PAI kelas 11. Berikutnya materi berikutnya adalah untuk soal nomor 20, yaitu tentang materi kelas 12, yaitu perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Itu materi PAI kelas 12. Levelnya nanti pengetahuan dan pemahaman. Ini soal nomor 20, 21, 22, itu nanti materinya tentang kerja keras dan tanggung jawab. Materi PAI kelas 12. Kemudian berikutnya materi PAI soal nomor 24 untuk soal nomor 20, 21, 22, 23 itu tentang kerja keras tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal nomor 24 nanti materinya yaitu kedudukan Al-Qur'an dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Materi PAI kelas 10. Sumber hukum Islam itu ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, ini materi yang diujikan nanti untuk soal nomor 24. Berikutnya, soal nomor 29, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini materi kelas 12. Levelnya nanti pengetahuan dan pemahaman. Kemudian penerapan. Di soal nomor 29,
nomor 30 itu tentang munakahat. Kemudian soal nomor 31 tentang ketentuan warisan dalam Islam, materi PAI kelas 12. Nomor 31, 32, nomor 44 itu tentang ketentuan warisan. Soal nomor 44 nanti dalam bentuk uraian. Soal nomor 31, 32 itu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan mawaris, materi PAI kelas 12. Berikutnya soal nomor 45 uraian, yaitu tentang substansi dan strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Ini materi sejarah, materi PAI aspek sejarah kelas 10. Kemudian berikutnya untuk soal nomor 25 dalam bentuk penalaran, hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf, materi PAI kelas 10. Berikutnya soal nomor 26 nanti dalam bentuk penerapan itu materi kelas 11, itu penyelenggaraan jenazah. Nomor 27, soal nomor 27 tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Nomor 28 nanti soalnya tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Kemudian soal nomor 33 nanti itu tentang substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Materi kelas 10. Kemudian soal nomor 34 pengetahuan dan pemahaman, nanti materi yang akan diujikan nanti materi PAI kelas 11, perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan di abad pertengahan. Kemudian soal nomor 35 dalam bentuk penerapan perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800-an sampai sekarang. Kemudian soal nomor 36 dalam bentuk penalaran yaitu tentang perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang. Soal nomor 37 nanti materi yang akan diujikan strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Strategi dakwah dan perkembangan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Itu soal nomor 37 dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman. Strategi dakwah itu melalui perdagangan, kemudian pernikahan, kebudayaan, dan lain-lain. Nanti sebagaimana yang sudah difahamkan dalam materi PAI aspek sejarah tentang strategi dakwah berkembangnya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Berikutnya soal nomor 39 dalam bentuk penerapan, yaitu faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Soal nomor 39 dan soal nomor 40 itu tentang faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Nah, inilah kira-kira anak-anak Bapak semua serta Bapak Ibu guru semua materi-materi yang diujikan pada ujian sekolah berstandar nasional bidang studi pendidikan agama Islam seluruh Indonesia. Ada 45 butir soal, 40 pilihan ganda, dan 5 butir soal uraian. Mudah-mudahan kita semua bisa menguasai materi-materi ini, terutama sekali anak-anak kami. Ayo kita buka kembali materi-materi PAI kita. Insya Allah nanti kita siap ujian dan memperoleh nilai yang maksimal, sebab kita sudah latihan, kita sudah menguasai materi-materi PAI tersebut, mereview dan mengulang-ulang kembali materi-materinya. Insya Allah kita semua di samping menguasai materi secara utuh dan penuh, dan juga memperoleh nilai dan prestasi yang lebih memuaskan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.